Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anastasia, NIM 121330083. Di sini saya izin mempresentasikan tugas UAS Lapros 2 saya yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Mokaf terhadap Karakteristik Kue Akar Kelapa. Next. Indonesia memiliki warisan kuliner yang turun-temurun, salah satunya yaitu akar kelapa. Biasanya pembuatan akar kelapa menggunakan tepung ketan dan tepung beras. Untuk meningkatkan kandungan seratnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mensubstitusi tepung lokal. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penambahan tepung mokaf pada pembuatan kue akar kelapa. Yang kedua yaitu bagaimana konsentrasi terbaik pada pembuatan kue akar kelapa. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui pengaruh penambahan tepung mokaf pada pembuatan kue akar kelapa, dan yang kedua yaitu menganalisa konsentrasi terbaik pada pembuatan kue akar kelapa. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka dari kue akar kelapa. Kue akar kelapa merupakan warisan budaya Betawi yang menjadi salah satu kue tradisional Indonesia. Kue akar kelapa dikenal karena teksturnya yang renyah dan memiliki cita rasa yang manis yang dihasilkan dari perpaduan tepung dan gula serta santan. Nama akar kelapa diambil karena bentuk kue tersebut memiliki bentuk yang mirip seperti akar kelapa. Yang kedua yaitu ada tepung mokaf. Tepung mokaf merupakan tepung hasil olahan singkong yang diproses dengan fermentasi menggunakan mikroorganisme tertentu. Mikroorganisme yang biasa digunakan dalam fermentasi tepung mokaf yaitu bakteri asam laktat. Fermentasi tepung mokaf ini digunakan untuk menghilangkan senyawa anti nutrisi, meningkatkan daya cerna, dan menghasilkan tepung yang memiliki tekstur halus, aroma yang lebih netral dibandingkan tepung singkong biasanya. Next. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024. Pembuatan produk dilakukan di Asrama Aziziyah 1 yang beralamat di Jalan Sadar, Gang Utama, Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pengujian organoleptik dan kadar air dilakukan di Laboratorium Teknik 5, Lantai 2, Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya ada formulasi perlakuan dari pembuatan kue akar kelapa. Formulasi yang pertama itu ada tepung ketan putih, tepung mokaf, tepung beras, margarin, telur, gula pasir, santan, dan garam. Perbedaan formulasi di sini yaitu yang pertama itu menggunakan 100% tepung ketan putih, perlakuan kedua yaitu menggunakan 10% tepung mokaf, dan perlakuan ketiga yaitu menggunakan 20% tepung mokaf. Di sini ada prosedur pembuatan kue akar kelapa, yaitu yang pertama persiapan bahan baku seperti tepung ketan putih, tepung mokaf, tepung beras, margarin, telur, gula pasir, santan, dan garam. Yang pertama yaitu ada pencampuran tepung ketan putih dan tepung mokaf, tepung beras, gula pasir, serta garam. Selanjutnya yaitu penambahan margarin, telur, dan santan. Selanjutnya pencetakan dan penggorengan. Next. Selanjutnya yaitu analisa. Analisa yang digunakan pada kue akar kelapa yaitu organoleptik terhadap warna, rasa, tekstur, serta keseluruhan yang dilakukan terhadap 30 panelis. Yang kedua yaitu ada kadar air. Kadar air dilakukan dengan pengovenan sampel dan dilakukan perhitungan yaitu kadar air dengan rumus B-C per B-A dikali 100. Dengan keterangan A itu adalah berat cawan kosong, B adalah berat cawan plus sampel sebelum di oven, dan C adalah berat cawan plus sampel setelah di oven.
Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan tabel hasil ANOVA terhadap warna kue akar kelapa dengan F hitung lebih dari F tabel yang berarti bahwa substitusi tepung mokaf yang digunakan dalam pembuatan kue akar kelapa ini berpengaruh nyata terhadap warna yang dihasilkan. Warna terbaik yang dihasilkan oleh kue akar kelapa yaitu pada perlakuan pertama dan perlakuan kedua dengan ulangan pertama yang menggunakan tepung mokaf 0% dan 10%. Sedangkan untuk sampel yang mendapat penilaian terendah adalah pada sampel perlakuan ketiga ulangan kedua. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak penggunaan tepung mokaf yang digunakan untuk pembuatan kue akar kelapa, maka akan membuat orang lain kurang suka terhadap warna kue akar kelapa tersebut. Sebaliknya, jika semakin sedikit penggunaan tepung mokaf, maka akan membuat panelis lebih menyukainya. Yang pertama yaitu ada hasil ANOVA terhadap rasa kue akar kelapa. Di sini didapatkan F hitung lebih dari F tabel, yang berarti bahwa substitusi tepung mokaf yang digunakan dalam pembuatan kue akar kelapa tersebut berpengaruh nyata terhadap rasa yang dihasilkan. Rasa terbaik pada akar kelapa yaitu pada perlakuan 2 ulangan pertama, sedangkan yang mendapatkan penilaian rasa terendah adalah pada sampel perlakuan ketiga pada ulangan kedua. Hal tersebut berarti bahwa penambahan tepung mokaf pada pembuatan kue akar kelapa yaitu dengan konsentrasi 10%. Tetapi jika tepung mokaf yang digunakan lebih dari 10% atau pada penelitian ini yaitu 20%, maka akan menurunkan daya suka dari konsumen terhadap rasa dari kue akar kelapa tersebut. Penambahan tepung mokaf pada kue akar kelapa akan mempengaruhi rasanya karena tepung mokaf sendiri memiliki rasa yang khas yang akan berpengaruh terhadap pembuatan kue akar kelapa tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil ANOVA terhadap tekstur kue akar kelapa. Di sini didapatkan F hitung lebih dari F tabel, yang berarti bahwa substitusi tepung mokaf yang digunakan dalam pembuatan kue akar kelapa ini berpengaruh nyata terhadap tekstur yang dihasilkan. Tekstur terbaik pada kue akar kelapa didapatkan pada perlakuan 2 ulangan pertama, sedangkan tekstur terendah pada kue akar kelapa didapatkan pada perlakuan ketiga ulangan kedua. Hal tersebut berarti bahwa penambahan tepung mokaf yang paling optimal adalah 10%. Jika lebih dari angka tersebut, maka konsumen kurang menyukai produk akar kelapa tersebut. Penambahan tepung mokaf pada kue akar kelapa akan mempengaruhi tekstur yang dihasilkan, karena karakteristik tepung mokaf tersebut membuat produk yang dibuat atau akar kelapa semakin keras. Selanjutnya yaitu hasil ANOVA terhadap keseluruhan kue akar kelapa. Berdasarkan analisis ANOVA yang didapat, F hitung lebih dari F tabel. Hal tersebut berarti bahwa substitusi tepung mokaf yang digunakan dalam pembuatan kue akar kelapa tersebut berpengaruh nyata terhadap kesukaan keseluruhan pada panelis. Hasil keseluruhan pada sampel kue akar kelapa tersebut didapatkan nilai terbaik pada perlakuan 2 ulangan pertama dan perlakuan 1 ulangan kedua. Sedangkan yang mendapatkan nilai kesukaan terendah yaitu pada perlakuan ketiga ulangan kedua. Hal tersebut berarti bahwa penambahan tepung mokaf sebagai substitusi tepung ketan kurang disukai pada pembuatan kue akar kelapa. Ketidaksukaan tersebut dikarenakan tepung mokaf memiliki rasa yang sedikit berbau ketela pohon atau singkong, memiliki warna yang sedikit kecoklatan, dan membuat tekstur dari kue akar kelapa tersebut menjadi lebih keras. Substitusi dari tepung mokaf dalam pembuatan kue akar kelapa dapat dilakukan dengan konsentrasi paling optimal yaitu 10%. Next. Selanjutnya yaitu pengujian kadar air. Pengujian kadar air ini dilakukan untuk mengetahui kandungan
air yang terdapat dalam sampel. Berdasarkan nilai ANOVA, F hitung lebih kecil dari F tabel. Hal tersebut berarti bahwa substitusi tepung mokaf yang digunakan tidak berpengaruh nyata pada kadar air kue akar kelapa yang dibuat. Kadar air sendiri digunakan untuk melihat seberapa banyak kandungan air yang terdapat pada sampel, dan semakin tinggi kadar air yang dihasilkan, maka sampel tersebut akan mudah rusak. Sebaliknya, jika sampel memiliki kadar air yang lebih rendah, maka sampel tersebut akan lebih tahan terhadap mikroorganisme perusak. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung mokaf terhadap pembuatan akar kelapa berpengaruh nyata terhadap hasil pengujian organoleptik, yaitu warna, rasa, tekstur, dan kesukaan keseluruhan, sedangkan tidak berpengaruh nyata pada kadar air yang dihasilkan pada produk kue akar kelapa. Produk terbaik pada pengujian warna adalah pada perlakuan 1 dan pada perlakuan pertama dengan skor 6,6. Produk terbaik pada pengujian rasa adalah pada perlakuan 2 ulangan pertama dengan skor 6,53. Produk terbaik pada pengujian tekstur adalah pada perlakuan 2 ulangan pertama dengan skor 6,33. Produk terbaik pada pengujian keseluruhan adalah pada perlakuan 2 pada ulangan pertama dan perlakuan 1 pada ulangan 2 dengan skor 6,63. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa produk kue akar kelapa terbaik dihasilkan pada perlakuan 2 ulangan pertama yang menggunakan substitusi tepung mokaf sebesar 10%. Sedangkan kadar air paling rendah didapat pada perlakuan 1 ulangan kedua, yaitu 1,98%. Next. Selanjutnya adalah saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu dengan melakukan substitusi kue akar kelapa dengan menggunakan jenis tepung yang berbeda seperti tepung labu kuning, tepung jagung, dan tepung ubi ungu. Next. Berikut adalah tinjauan pustaka yang digunakan. Next. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.